Ya, kembali di pro kontra, saya ke Pak Lusius. Pak Lusius, mari kita bicara soal sikap Partai Golkar begitu. Seyogyanya, selayaknya, sebaiknya begitu. Golkar ini harus bersikap seperti apa ya? Tadi kan rapat plenonya sudah menetapkan bahwa intinya kan akan membela begitu ya, walaupun menghormati proses hukum dan lain sebagainya, tapi tidak mendorong untuk ada pergantian ketua DPR begitu, membiarkan proses tetap berjalan dan lain sebagainya. Apa ini tidak menjadi backfire untuk Partai Golkar? Ya, saya kira ini sama sekali merupakan kebijakan internal partai sesungguhnya soal posisi Setia Novanto sebagai ketua Golkar gitu ya, harus memberhentikan atau terus dipertahankan dan lain sebagainya, itu kebijakan internal Partai Golkar sesungguhnya. Tapi kan kita tetap bisa melihat kemudian bagaimana prospek Golkar, apalagi 2 tahun lagi kita sudah menjemput pemilu 2019. Ada kepentingan untuk memastikan persiapan partai-partai ini untuk bisa bersaing di pemilu 2019. Sehingga saya kira semua partai punya kepentingan untuk memastikan halangan atau hambatan sekecil apapun harus disingkirkan gitu ya. Termasuk kemudian misalnya kasus seperti yang sekarang sedang dialami oleh Pak Setia Novanto, kalau itu dirasa kemudian bisa mengganggu jalan Golkar untuk merebut kekuasaan di 2019, saya kira seharusnya memang ada keputusan yang lebih cepat dari Partai Golkar untuk memastikan jalan dia itu menuju 2019 itu leluasa gitu ya, untuk bersaing dengan partai lain. Tapi dengan menggeser Pak Setia Novanto atau paling tidak mengganti Pak Setia Novanto ketua DPR saja, nggak usah ketua umum Partai Golkar, karena memang katanya sudah tidak akan ada munaslup seperti itu. Apakah ini bisa menggaranti Golkar suaranya akan baik? Bukannya masyarakat kita makin gampang lupa dan seterusnya? Yang bisa dijamin saya kira gitu, dengan kemudian ada semacam reformasi dari misalnya dari DPR atau dari Golkar terkait dengan posisi Pak Setia Novanto, itu saya kira itu pasti ada dampaknya gitu ya. Keputusan yang baik saya kira akan direspon juga dengan baik oleh publik. Jadi saya kira kita semua atau publik umumnya merasa bahwa korupsi ini masih terus menggelinding dan hidup di DPR maupun di institusi-institusi politik. Jadi penting untuk menyadari bahwa partai politik juga harus punya kesadaran dan sikap tegas terhadap potensi-potensi penggerusan citra partai oleh karena 1-2 kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi. Jadi saya kira sih kepentingan politik Golkar maupun DPR itu di situ gitu ya. Bagaimana kemudian memastikan kasus ini kemudian tidak mencoreng atau menggerogoti citra DPR maupun citra Partai Golkar. Karena kita semua kemudian dalam persiapan menuju event politik di 2019 sehingga persiapan yang memadai, memastikan bahwa tidak ada hambatan sekecil apapun seperti yang saya katakan tadi, itu perlu dilakukan sekarang. Dan penetapan tersangka umumnya itu sudah merupakan gangguan kecil di awal, walaupun kemudian secara hukum itu bukanlah, apalagi ini ketua umumnya ya, bukan gangguan kecil. Betul, ya, gangguan besar begitu. Sangat mudah kemudian untuk membentuk opini di publik untuk menilai sebuah partai hanya karena satu orang anggotanya atau pimpinannya itu melakukan kesalahan gitu. Itu yang saya kira. Tapi Golkar ini partai multi zaman ya. Apakah Anda yakin akan goyang begitu? Bahkan ini ketua umumnya saja begitu ya. Ya, saat kita tidak yakin aja Pak Setia Novanto bisa dijerat gitu ya, sekian lama kemudian dia diharapkan menjadi tersangka, tapi baru kali ini gitu. Bukan tidak mungkin juga hal yang sama terjadi di Partai Golkar. Partai ini nampak begitu besar dan menguasai zaman selama ini, tapi pada saatnya juga saya kira publik punya waktu untuk menilai seperti apa partai ini pada zaman sekarang gitu ya. Saya kembali ke Mas Maman. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita ingin tahu juga di internal Partai Golkar, apakah memang solid begitu? Karena ada beberapa hal yang kemudian menyeruang. Ada beberapa kader Partai Golkar menginginkan munaslup. Lalu kemudian ada informasi bahwa sebetulnya sudah ditunjuk ketua harian Idrus Marham, lalu kemudian ada sekjen Yahya Zaini kalau saya nggak salah, lalu kemudian ketua DPR diganti oleh Aksan. Suara-suara semacam ini apakah memang suara-suara dari kawan Anda? Pertama begini Mbak, banyak fraksi. Artinya gini, ukuran kita adalah pendekatan tadi ada 3 hal itu. Sekarang saya bicara konteks organisasi. Tadi kita rapat pleno, alhamdulillah nggak ada tuh. Semua malah artinya begini loh.
Semua betul-betul. Faksi-faksi yang lain? Ya itu rapat Pak pleno, Akbar Tanjung bagaimana? rapat pleno dihadirkan oleh semua pengurus. Ada tadi hampir 200 tadi yang hadir. Dan ada diskusi ya kita bicara tentang bagaimana mengantisipasi situasi ini berangkat dari pendekatan hukum. Artinya begini loh, kita juga nggak bisa serta-merta langsung, tidak fair juga bagi seorang Setia Novanto pada saat hari ini kita belum bisa menerima mana keputusan KPK. Secara administrasi aja belum ada. Ini kan baru berdasarkan media ini. Itu satu. Yang kedua, ada proses-proses tingkatan-tingkatan hukum lagi yang memang setiap orang berhak mendapatkan hak itu. Tapi malam ini memang benar ada ada pertemuan, ada rapat antara Pak Setia Novanto dengan siapa saja? Ya, saya jelaskan lagi. Lalu kalau ada cerita ada isu yang beredar ini bahwa sudah ditunjuk ketua PLT Idrus Marham, sekjennya Yahya Zaini, ketua DPR Aji Samsudin, saya tegaskan dan saya pastikan itu hoax. Sama sekali tidak. Sama sekali. Jadi gini, dan Partai Golkar ini kita semua ada partai kadang-kadang isi sudah pada matang, Mbak, semuanya. Pendekatan struktural dan organisasi itu bagi sangat kita itu adalah yang paling pertama. Dan satu-satunya partai di Republik Indonesia ini yang betul-betul menggunakan dan mengedepankan demokrasi dan aturan main sebagai sebuah dasar kita mengambil keputusan itu Partai Golkar. Dan fungsi Mahkamah Partai yang memang produk yang luar biasa baik untuk melakukan kontrol di setiap partai, itu yang berjalan cuma di Partai Golkar. Artinya saya mau bilang bahwa kita nggak ada, jadi bagi kita begini, terus tadi ada dibilang dampaknya terhadap masyarakat. Partai kita ini besar bukan karena individu. Partai kita ini besar karena sistem yang memang sudah terbangun sampai di bawah, sampai ke tingkatan akar rumput. Jadi bagi kita bahwa iya ada efek psikologis itu sah-sah saja, wajar. Lawang ketua umum kita seperti tersangka. itu. Bagi saya itu sah-sah saja. Tapi yang perlu dipahami oleh publik bahwa ada dua hal. Pertama, Partai Golkar bukan partai yang mengedepankan figur seseorang. Partai ini tidak akan pernah mati dilekang oleh masa, oleh waktu. Bagi kita hari ini adalah keunggulan kita adalah pendekatan struktur sampai tingkatan bawah. Sistem yang memang sudah terbangun. Jadi apapun yang terjadi di atas, sampai detik hari ini, kebetulan saya Korwil di wilayah Kalimantan. Kita sudah koordinasi semuanya dengan seluruh DPD 1 dan DPD 2. Hampir dari kemarin pasca penetapan itu kontak saya semua. Dan alhamdulillah tidak ada yang sampai akhirnya coba mendorong isu munaslup segala macam. Jadi kalaupun memang ada usulan, saya rasa sikap sah-sah Golkar saja. Kepada yang mendorong munaslup seperti apa? Tadi di pleno sempat dibahas tidak? Pasti ada sikap-sikap tindakan organisasi pasti akan ada. Tapi bagi kita begini, sah-sah saja kalau ada satu orang, dua orang yang berteriak, tapi tidak bisa diasumsikan ataupun digeneralisir sebagai suara sebuah resmi Golkar. Suara resmi Golkar. Suara resmi Golkar hari ini berdasarkan rapat pleno tadi. Pertama, kita tetap menegaskan bahwa kita mendukung pemerintahan. Tetap mendukung Jokowi JK seperti itu ya. Yang kedua adalah sebagai sebuah semangat untuk menjaga stabilisasi politik. Karena kita sadar sekali bahwa dengan adanya Golkar di pemerintahan, sedikit banyaknya itu adalah memberikan sebuah kontribusi positif kepada pemerintahan dalam konteks menjaga stabilitas. Yang kedua, yang selanjutnya adalah menyetujui keputusan Ketum PG Partai Golkar untuk menugaskan kepada Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dan kemudian berkaitan dengan pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu 20 Juli 2017 yang akan datang, maka seluruh anggota fraksi diwajibkan untuk hadir dan menegaskan begitu. Jadi tetap sikap Partai Golkar akan mendukung 20 dan 22% tersebut. Seperti itu. Saya ingin penjelasan Anda sebelum kita break. Sebelum kita break, apa yang terjadi malam hari ini ketika kita sedang live ini? Adakah pertemuan-pertemuan dengan siapa saja masyarakat berhak tahu? Ada. Jadi kemarin juga Ketua Umum kita sudah ketemu dengan Ketua Dewan Pakar kita Pak Agung Laksono dan sudah berkomunikasi juga baik pun dengan Pak Habibie. Dan hari ini, malam ini, saya nggak tahu, tapi saya dengar sudah selesai. Kita juga sudah berkoordinasi dan komunikasi dengan Ketua Dewan Pembina kita, Pak Abu Rizal Bakri. Dan alhamdulillah kalau di DPP, kalau di Golkar ini, ya selama memang sudah berkomunikasi juga, sudah. Jadi artinya begini, ini kan usulan-usulan yang sah-sah saja, Mbak. Jadi itulah indahnya Golkar. Tapi pada saat partai ini sudah memutuskan secara melalui mekanisme organisasi, melalui rapat pleno, ya sudah. Kita taat asas gitu. Bagi kita seperti itu. Dan kembali lagi, seorang Setia Novanto itu juga berhak mendapatkan keadilan selama belum ada keputusan hitam dan putih. Yang inkrah begitu ya. Ini yang ingin saya coba lihat jadi gini. Mari kita berbangsa dan bernegara secara baik dan secara konsisten.
Kalau memang kita tadi mau bicara dengan pendekatan hukum, jalankan proses pendekatan hukum itu, jangan berasumsi gitu. Oke, nanti akan dijalankan oleh Pak Rahman. Dan saya juga meminta, tapi ini juga, dan Lagi KPK ya, Mas, juga ya? harus konsisten. Kita harus break lagi Menurut karena saya ini juga belum gitu. terjawab. Mengapa saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Iya. Ada apa gerangan? Apakah yang dibidik bukan Golkar tapi pemerintah dan lain sebagainya? Banyak sekali isu-isu yang kemudian bergulir pasca ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka. Kita akan kembali saat lagi.